Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Serangga adalah makhluk kecil yang mendominasi planet ini dengan keberagaman dan jumlahnya yang luar biasa. Mereka termasuk dalam klasifikasi hewan insekta, memiliki ciri-ciri tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama: kepala, dada, dan perut. Kepala serangga memiliki antena, mata, dan mulut yang berfungsi untuk mencari makanan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dada serangga memiliki 3 pasang kaki dan, pada sebagian besar spesies, 2 atau lebih pasang sayap yang memungkinkan mereka bergerak dengan lincah di udara. Perut serangga merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk pencernaan dan reproduksi. Selain memiliki ciri-ciri anatomi yang khas, serangga juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka berkontribusi dalam penyerbukan tumbuhan, penguraian bahan organik, dan menjadi makanan bagi berbagai hewan lainnya. Namun, serangga juga dapat menjadi hama yang merugikan bagi pertanian dan lingkungan. Studi tentang serangga yang dikenal sebagai entomologi membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan dan peran mereka dalam keseimbangan alam, serta bagaimana kita dapat berinteraksi secara berkelanjutan dengan makhluk-makhluk kecil ini. Serangga adalah kelompok besar hewan yang termasuk dalam kelas Insecta, yang merupakan bagian dari filum Arthropoda. Arthropoda adalah kelompok hewan yang memiliki ciri khas berupa tubuh yang tersegmentasi, eksoskeleton atau rangka luar, serta pendages atau anggota tubuh berbentuk kaki atau antena yang terpasang pada segmen-segmen tubuh. Ciri-ciri umum serangga adalah tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian utama: kepala, dada, dan perut. Kepala serangga dilengkapi dengan sepasang antena yang berfungsi sebagai organ penciuman dan peraba, serta berbagai jenis mata, baik mata sederhana Ocelli maupun mata majemuk yang terdiri dari banyak lensa kecil. Mulut serangga memiliki variasi struktur yang sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi, seperti mengunyah, menghisap, atau menjilat. Dada serangga adalah bagian tubuh tempat terdapat anggota tubuh seperti 3 pasang kaki dan 2 atau lebih pasang sayap. Kaki serangga memiliki struktur yang bervariasi sesuai dengan fungsinya, misalnya untuk melompat, menggali, atau berenang. Sayap serangga dapat digunakan untuk terbang atau membantu dalam berbagai aktivitas lainnya. Perut serangga adalah bagian tubuh yang mengandung organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, dan malpighian tubules yang berfungsi sebagai organ ekskresi. Beberapa jenis serangga memiliki alat reproduksi di bagian perut dan ada pula yang memiliki alat penghasil suara. Serangga memiliki siklus hidup yang melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis. Tahap larva umumnya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda dengan tahap dewasa dan seringkali memiliki kebutuhan makanan dan habitat yang berbeda pula. Keberagaman serangga sangat luas, dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah diidentifikasi dan mungkin masih banyak yang belum terungkap. Mereka mendiami berbagai habitat di seluruh dunia, dari gurun hingga hutan hujan, dari pegunungan hingga lautan. Serangga memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tumbuhan, pengurai bahan organik, dan bagian dari rantai makanan di berbagai lingkungan. Namun, serangga juga dapat menjadi hama dalam pertanian, kehutanan, dan sektor lainnya, dan sering membutuhkan pengelolaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatifnya. Studi tentang serangga, baik dari sudut pandang ilmiah maupun konservasi, sangat penting untuk memahami peran mereka dalam ekosistem dan mendukung upaya konservasi biodiversitas secara global. Serangga merupakan kelompok hewan yang sangat beragam dan dapat ditemui di berbagai habitat di seluruh dunia, kecuali di tempat-tempat yang ekstrem seperti lautan dalam dan kutub es yang sangat dingin. Berikut adalah beberapa habitat umum di mana serangga dapat ditemukan. Hutan dan hutan hujan. Serangga dapat ditemui di hutan-hutan tropis lebat maupun hutan-hutan berdaun gugur. Mereka hidup di atas tanah, di antara dedaunan, atau bahkan di dalam tanah dan air di sekitar area hutan. Padang rumput. Habitat ini menyediakan lingkungan yang baik bagi serangga seperti belalang, kupu-kupu,
dan lebah serangga ini memiliki akses terbuka ke sumber daya matahari dan memiliki banyak tanaman inang untuk makanan dan tempat berlindung, sawah, dan pertanian. Di lingkungan pertanian, serangga dapat hidup di sekitar tanaman pertanian seperti padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Beberapa serangga bisa menjadi hama yang harus diatasi, tetapi sebagian besar juga memiliki peran penting sebagai penyerbuk, laut, dan pantai. Meskipun bukan habitat utama, ada serangga yang hidup di sekitar pantai, seperti capung laut dan beberapa jenis serangga pantai. Mereka dapat memanfaatkan alga, plankton, dan sumber daya pesisir lainnya. Air tawar, beberapa serangga seperti nyamuk dan lalat air hidup di lingkungan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Tahap larva serangga ini sering menghabiskan sebagian besar hidupnya di air gurun. Serangga yang hidup di gurun memiliki adaptasi khusus untuk bertahan dari kondisi panas dan kering, seperti kumbang beterbangan malam dan semut kaktus, sistem gua, dan kedalaman tanah. Beberapa serangga, seperti kelelawar dan lalat gua, hidup di dalam gua dan memiliki adaptasi khusus untuk bertahan dalam lingkungan gelap dan terpencil ini, lingkungan urban. Serangga juga beradaptasi dengan kehidupan perkotaan, seperti lalat rumah, semut rotolan, dan banyak serangga lainnya yang dapat hidup di taman, kebun, dan bahkan dalam bangunan. Setiap habitat memiliki kondisi yang unik, dan serangga telah mengembangkan beragam adaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak di setiap lingkungan ini. Adaptasi ini termasuk struktur tubuh, perilaku, dan strategi reproduksi yang membantu mereka berhasil beradaptasi dengan tuntutan dari habitat tempat mereka. Serangga memiliki diet yang sangat bervariasi, tergantung pada spesies, fase kehidupan, dan habitatnya. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh serangga, tumbuhan, dan daun. Banyak serangga adalah pemakan tumbuhan, baik memakan daun, batang, akar, atau buah-buahan. Misalnya, belalang cenderung memakan daun dan tanaman rendah, sementara ulat sering memakan daun dan tunas, nektar, dan polen. Banyak serangga, terutama lebah, capung, dan kupu-kupu, memakan nektar sebagai sumber energi. Selain nektar, mereka juga mengonsumsi polen yang merupakan sumber protein. Serangga lain, beberapa serangga adalah pemangsa dan memakan serangga lain. Contoh termasuk laba-laba, capung, semut pekerja, dan kumbang pemakan serangga, sumber protein lain. Selain memangsa serangga, beberapa jenis serangga juga memakan arachnida kecil, cacing, atau bahkan serangga mati, buangan, dan bahan organik. Beberapa serangga memakan bahan organik yang sudah membusuk, seperti bangkai hewan atau tumpukan sampah. Misalnya, lalat adalah contoh serangga yang sering memakan bangkai hewan mati. Kotoran, beberapa serangga memakan kotoran atau tinja hewan sebagai sumber nutrisi. Air dan cairan, larva serangga air seperti nyamuk dan jentik-jentik memakan mikroorganisme dan detritus di air. Serangga dewasa seperti nyamuk betina juga membutuhkan darah sebagai sumber protein untuk memproduksi telur. Bakteri simbion, beberapa serangga memiliki hubungan simbiosis dengan bakteri di saluran pencernaan mereka yang membantu mencerna makanan yang sulit dicerna, seperti selulosa dari tumbuhan. Alga dan jamur, beberapa spesies serangga memakan alga atau jamur yang tumbuh di permukaan bahan organik atau tanah serbuk sari. Beberapa serangga, seperti lebah madu, mengumpulkan serbuk sari sebagai makanan. Serbuk sari ini dapat digunakan untuk memproduksi madu atau sebagai sumber protein. Penting untuk diingat bahwa kebiasaan makan serangga bervariasi antar spesies dan tahap kehidupan. Dan adaptasi makanan ini membantu serangga memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dalam habitat yang berbeda. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang serangga yang mungkin menarik bagi Anda. Banyaknya spesies, diperkirakan ada lebih dari 1 juta spesies serangga yang sudah diidentifikasi, dan diperkirakan masih ada jutaan spesies lagi yang belum teridentifikasi. Rasio tubuh yang menakjubkan, serangga memiliki rasio tubuh yang sangat tinggi. Misalnya, rasio antara panjang tubuh dengan lebar tubuh pada lalat buah adalah 1:1,
yang sangat mendekati bentuk sempurna menurut standar matematika, migrasi jarak jauh, monarch dan Auspexipus, kupu-kupu yang dikenal sebagai monarch, melakukan migrasi jarak jauh yang luar biasa. Populasi di Amerika Utara dapat melakukan perjalanan lebih dari 4.800 km dari Kanada dan Amerika Serikat hingga ke Meksiko selama musim dingin. Kemampuan mimikri, banyak serangga memiliki kemampuan untuk meniru bentuk, warna, atau perilaku organisme lain yang disebut dengan mimikri. Contoh termasuk bunglon yang dapat menyesuaikan warna tubuhnya dengan latar belakangnya untuk menghindari pemangsa. Pemindahan beban berat, semut dapat membawa beban yang jauh lebih berat daripada berat tubuh mereka sendiri. Beberapa spesies semut dapat membawa beban hingga 50 kali berat tubuh mereka. Kemampuan regenerasi, beberapa spesies serangga, seperti belalang dan jangkrik, memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan. Mereka dapat meregenerasi anggota tubuh mereka seperti kaki atau antena jika kehilangan bagian tersebut. Penghasil sutra, ulat sutra Bombyx mori adalah serangga yang menghasilkan sutra. Proses pembuatan sutra ini melibatkan ulat dalam membentuk kokon dari benang sutra yang digunakan dalam produksi kain sutra. Kecepatan pengepak sayap, beberapa serangga, seperti lalat, memiliki kecepatan gerakan sayap yang sangat tinggi. Lalat kuda memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan sayap lebih dari 200 kali per detik. Kepekaan terhadap getaran, serangga, seperti semut, sangat sensitif terhadap getaran. Mereka dapat merasakan getaran melalui tanah dan menggunakannya untuk berkomunikasi dan mendeteksi bahaya. Hidup tanpa kepala, beberapa serangga dapat tetap hidup tanpa kepala untuk jangka waktu tertentu setelah kepala mereka terputus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa otak serangga tidak terlokalisasi di kepala, sehingga beberapa fungsi tubuh masih dapat berlangsung tanpa adanya kepala. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari keunikan dunia serangga yang luas dan menarik. Serangga memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem dan memiliki beragam adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Serangga terkecil cenderung memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, bahkan hampir mikroskopis. Beberapa dari mereka bisa seukuran dengan ujung pensil atau bahkan lebih kecil. Berikut adalah beberapa contoh serangga terkecil di dunia. Kumbang Featherwing Nanotis sp. Kumbang Featherwing merupakan salah satu serangga terkecil di dunia dengan panjang tubuh yang hanya sekitar 0,325 hingga 0,365 mm. Nama Featherwing merujuk pada sayapnya yang tipis dan seperti bulu kupu-kupu Western Pygmy Bluey Brevidium exilis. Kupu-kupu ini adalah salah satu dari serangga terkecil yang dikenal. Kupu-kupu Western Pygmy Bluey memiliki lebar sayap sekitar 10-12 mm dan panjang tubuh kurang dari 1 cm. Semut Leptanila sp. Semut Leptanila adalah salah satu serangga terkecil dengan panjang tubuh hanya sekitar 2 hingga 4 mm. Mereka memiliki tubuh yang transparan dan hidup dalam koloni. Kumbang Platypsilus castoris Microceratus castoris. Kumbang ini memiliki panjang tubuh kurang dari 0,4 mm, menjadikannya salah satu serangga terkecil di dunia. Mereka adalah parasit pada beaver dan umumnya ditemukan di Amerika Utara. Kumbang Nigronitidula sp. Kumbang Nigronitidula adalah serangga yang sangat kecil dengan panjang tubuh sekitar 0,25 mm. Mereka ditemukan di berbagai bagian dunia dan umumnya hidup di dekat bangkai atau tumbuhan mati. Lalat jamur Mecomia Anisciaridae. Beberapa spesies lalat jamur memiliki panjang tubuh hanya sekitar 1 hingga 3 mm. Mereka hidup di lingkungan yang lembab seperti tempat-tempat dengan jamur dan tumbuhan mati. Kumbang Minutissimus Tidocilla musawasensis, Pil. Kumbang Minutissimus adalah salah satu serangga terkecil yang pernah ditemukan dengan panjang tubuh sekitar 0,33 mm. Mereka hidup di hutan hujan tropis di Amerika Tengah. Kupu-kupu Western Pygmy Brevidium isophthalma. Kupu-kupu ini memiliki panjang tubuh kurang dari 1 cm, menjadikannya salah satu kupu-kupu terkecil di dunia. Ukuran tubuh serangga ini mencerminkan seberapa menakjubkannya keragaman hayati yang ada di alam, meskipun kecil. Peran serangga terkecil ini dalam ekosistem sangat penting. Serangga paling lambat,
cenderung memiliki aktivitas dan gerakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan serangga yang lebih aktif. Beberapa serangga memiliki kecepatan gerakan yang sangat lambat karena adaptasi atau pola hidup tertentu yang membatasi pergerakan mereka. Namun, perlu diingat bahwa kecepatan serangga tidak hanya dipengaruhi oleh ciri biologis mereka, tetapi juga oleh faktor lingkungan dan situasional. Berikut adalah beberapa contoh serangga yang dikenal memiliki gerakan yang sangat lambat. Ulat. Ulat adalah tahap larva dari beberapa serangga seperti kupu-kupu dan ngengat. Ulat memiliki gerakan yang sangat lambat karena umumnya mereka lebih fokus pada makanan dan pertumbuhan tubuh. Gerakan ulat biasanya melibatkan pergerakan tubuh yang bergelombang atau melata. Belalang tidur mantises, ketika tidak sedang mencari makanan atau bergerak aktif, belalang dapat memiliki gerakan yang sangat lambat, bahkan tampak seperti tidak bergerak sama sekali. Kepik. Kepik memiliki kecepatan gerakan yang cenderung lambat saat mereka sedang mencari makanan atau beristirahat. Mereka sering terlihat berjalan atau merangkak dengan kecepatan yang terbilang rendah. Kumbang tanduk secara beetles. Beberapa kumbang tanduk memiliki gerakan yang cenderung lambat saat sedang mencari makanan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kumbang ini sering terlihat berjalan atau bergerak dengan kecepatan yang tidak begitu cepat. Perlu diingat bahwa kecepatan serangga sangat bervariasi tergantung pada jenis serangga, tahap kehidupan, dan situasi. Beberapa serangga mungkin memiliki gerakan yang lambat karena fokus pada aktivitas tertentu seperti makan atau beristirahat. Namun, ketika terdapat ancaman atau kebutuhan mendesak seperti mencari makanan atau berpindah tempat, serangga dapat meningkatkan kecepatan gerakan mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Secara keseluruhan, serangga adalah bagian integral dan menakjubkan dari kehidupan di bumi. Dengan keberagaman yang tak terhitung jumlahnya, mereka mendiami setiap sudut planet ini. Dari pegunungan hingga lautan, dan dari padang rumput hingga hutan hujan, serangga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik sebagai penyerbuk tumbuhan, pengurai bahan organik, atau bahkan sebagai makanan bagi hewan lain. Sifat adaptif dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Studi tentang serangga yang meliputi perilaku, biologi, dan ekologi memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di bumi. Untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, penting bagi kita untuk memahami, menghormati, dan melindungi peran vital yang dimainkan oleh serangga dalam kehidupan ini. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.